lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon persetujuan dulu untuk kita perpanjangan waktu. Tadi kita udah sepakati sampai dengan jam 16.00. Kita perpanjang menjadi 16.30. Kita sepakati ya. Siap. Baik, silakan fraksi Partai Nasdem. Ya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lita Mahfud Arifin, fraksi Partai Nasdem dari Dapil Jawa Timur 1, Surabaya, Sidoarjo. Kami sudah berdiskusi di grup fraksi Nasdem. Prinsipnya kami setuju dan berharap semua prosedur diikuti, dijalankan dan memenuhi aturan agar tidak ada permasalahan di kedepan hari. Bahwa ada satu pertanyaan yang dititipkan dari partai kami bahwa apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI, anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private. Terima kasih. Terima kasih Partai Nasdem. Selanjutnya kita persilakan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan Bang Andi. Pak Kiai, silakan. Terima kasih. Kebetulan saya tidak mengikuti dari awal karena masih mengikuti perjalanan di Badan Legislasi. Pada prinsipnya Partai Kebangkitan Bangsa sangat setuju. Ya. Namun ada beberapa catatan Pak Menteri. Yang pertama, kira-kira program naturalisasi ini sampai berapa tahun ke depan? Ya. Karena kita juga perlu memikirkan pengembangan karir-karir pemain kita. Ada yang ingin saya pertanyakan, kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat. Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Ya. Saya termasuk gila sepak bola dari mulai mengikuti perkembangan sejak AC Milan, waktu Frank Rijkaard, Marco van Basten, Ruud Gullit, ya. Era Gus Dur. Karena saya setiap jam 2 pagi selalu dibel sama Gus Dur. Rip, kamu masih bangun? Gila. Trapattoni menerapkan tidak 4-3-3, Catenaccio Italia hancur. Waduh, itu jam 2 pagi. Ya. Sehingga 20 kesebelasan Italia waktu itu saya harus hafal dengan semua pemainnya dan semua pelatihnya. Ya, beralih ke Inggris, ya, waktu itu masih jaya Manchester United. Manchester sendiri waktu Sir Alex Ferguson sangat membatasi pemain-pemain itu. Ya, selalu perbandingannya itu antara 60-40 atau 70-30. Selalu pemain-pemain Inggris asli itu kombinasinya seperti itu. Pep Guardiola Manchester City sekarang, ya, itu juga masih seperti itu. Nah, ada kecenderungan sepak bola dunia memang pemodal yang ikut mewarnai. Sekarang ini Inggris begitu Newcastle dibeli oleh pengusaha Arab, kemarin Tottenham Hotspur sempat dibantai. Nah, ada yang unik, Indonesia ini apakah karena memang erat kaitannya dengan perjalanan sejarah? Kebanyakan pemain-pemain naturalisasi ini kebanyakan dari Belanda, ada juga dari Italia. Ya. Nah, apakah memang orang Indonesia tidak punya yang di Afrika? Ya. Karena sementara ini pemain-pemain Afrika, yang pertama dari sisi kelincahan, saya melihat itu kalau seorang pemain putar badannya dalam waktu sekian detik,
Nah, itu biasanya menjadi pemain handal. Ya. Ya. Mudah-mudahan Witan, kemudian Mangku Alam, Edo dan sebagainya tidak tersisih, karena komposisinya sekarang yang dimainkan oleh Sinteyong itu kalau tidak 92 itu 83 yang saya lihat itu. Ya. Ya maaf, kita sebagai orang Indonesia bangga menangnya, tapi surat kabar Mesir Al-Ahram bahasa Arab mereka menggunakan ininya, Indonesia menang karena berubah nama-namanya menjadi nama-nama Eropa. Itu satu hal yang agak sedikit ini. Saya kira itu aja mungkin ya. Pada hakikatnya saya setuju, sepakat, tetapi jangan sampai terlena dengan pemain ini. Mudah-mudahan Pak Ketua, karena besok di paripurna, saya tidak tahu persis apakah harus mencapai quorum, baik pimpinan maupun peserta untuk keputusan ini. Mudah-mudahan kita himbau supaya bisa memenuhi quorum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Keadilan Sosial. Mohon maaf, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada yang mewakili? Nggak ada ya? Lewat, kita lanjutkan ke fraksi Partai Amanat Nasional. Mas Farel, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menpora, Mas Sekjen PSSI dan seluruh jajaran yang hadir, beserta seluruh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Farel Bramasta dari fraksi Partai Amanat Nasional, PAN selalu terdepan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan welcome saya terhadap Miss Noah Johanna dan Miss Estella Raquel karena kebetulan Mr. Kevin Dix tidak hadir. So Miss Johanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. And lastly, on behalf of the National Mandate Party of Indonesia and also us here at Commission 10, we would like to welcome you to Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Terkait tadi paparan yang diberikan oleh Mas Menpora dan Mas Sekjen PSSI, tadi beberapa target yang diberikan sangat luar biasa, baik dari target short term maupun long term. Tapi ada satu poin yang menarik bagi saya, terutama untuk yang timnas wanita, Mas Menpora, karena kebetulan yang hadir calon timnas wanita kita. Tadi di sini jangka panjangnya ada target bahwa Mas Menpora ingin sekali timnas putri berada di posisi 40 dalam ranking FIFA. Ini adalah long term goals-nya. Tapi seperti yang kita ketahui saat ini per Agustus 2024, ranking FIFA Timnas Putri ini berada di posisi 104 dan dalam 5 tahun terakhir ini posisi terbaik kita itu ada di posisi 87. Jadi mungkin pertanyaan dari saya, apakah rencana ini feasible dan kira-kira jika itu tidak tercapai, kira-kira contingency plan-nya itu seperti apa? Tapi dalam singkat kata, saya izin senior saya di PAN, boleh saya sampaikan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional. Kita dari PAN setuju apapun upaya yang bisa dilakukan oleh Mas Menpora dan juga PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, pasti kita setuju. Jadi akhir kata dari saya, PAN, kami dari fraksi Partai Amanat Nasional setuju. Semoga sepak bola Indonesia lebih baik di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Peral. Tadi PAN kembali keluar ya. Selanjutnya fraksi Partai Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, Pak Menpora, Pak Sekjen PSSI dan jajaran. Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur 2. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk
mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak. Asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah itu dari saya sebagai wakil rakyat ya, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dibidik benar, PSSI ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga 3 atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bu Anita dari fraksi Partai Demokrat. Izin, selanjutnya kami persilahkan. Izin, kanan. Ya.
mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih Ketua. Pimpinan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Menpora, beserta seluruh jajaran Eselon 1, PSSI, Pak Sekjen, dan tentu semua yang hadir di sore hari ini yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Horin Amin dari fraksi PAN Dapil Jabar 11, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Pimpinan ingin kami sampaikan kepada Pak Menteri dan kepada PSSI beberapa hal catatan-catatan kita. Tentu sebagai fraksi kami sudah memberikan dukungan, supporting dan persetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Catatan kami yang butuh kami sampaikan, pertama, seperti kita tahu bahwa dunia bola ini dunia industri. Dan dunia industri itu kepentingannya materi. Di sisi yang lain, dunia bola itu dunia kebanggaan. Dunia yang bisa membahagiakan, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita juara, nggak tahu mereka punya hutang, pasti bahagia. Nggak tahu mereka tidak setuju dengan siapa presidennya, kita juara, mereka bahagia. Jadi melintasi batas-batas sektoral kebahagiaan dalam dunia bola ini. Dan itu memang wajib dan seharusnya diperjuangkan juga oleh pemerintah. Dari jalur manapun rakyat kita bisa berbahagia. Apalagi kalau kata tadi teman kita yang dari Dapil NTT, plus kita berbangga karena kita punya putra putri yang perkasa, itu lebih keren lagi. Yang kedua, kita ingin ingatkan, ini dunia industri, dunia kepentingannya materi. Jangan sampai dunia kepentingan bola dengan kepentingan bisnisnya selalu saling menarik. Pak Sekjen paham bahasa saya. Yang seharusnya A yang masuk jadi tidak masuk karena kepentingan tadi. Dan itulah yang ingin kami sampaikan catatan kita. Kenapa kita gagal seleksi dari bawah sampai ke atas? Karena di perjalanan sering kita tidak terbuka. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, yang seharusnya layak masuk jadi dia tidak masuk. Ruang kepentingan ini yang harusnya ini netral, insya Allah kita bisa jadi kembali. Orang tua kita dulu pas kita Indonesia merdeka pertama, kita bisa mengalahkan Eropa di dunia bola tuh. Artinya mental. Kita setuju hari ini adanya naturalisasi karena memang culture itu butuh dibentuk. Dunia bola itu dunia kecepatan lari, panjangnya napas, kemampuan skill. Skillnya oke, napasnya pendek ya sudah seperempat jam berhenti. Kenceng larinya, luar biasa larinya, skillnya rendah, ya sudah bola kemana-mana. Artinya tiga itu harus dibangun dan itu butuh kebiasaan. Artinya kalau ini ada proses naturalisasi, ruang kultur latihan kita jadi berubah. Yang tadinya jangka larinya cuma sekian kilometer per jam, sekarang jadi sekian kilometer per jam, itu jauh lebih cepat. Jadi Pak Menteri, Pak Sekjen PSSI, kami berharap bahwa proses ini memang penanganan kita hari ini. Tapi untuk jangka yang masa panjang, kita butuh berpikir anak-anak kita yang hadir di kampung-kampung yang di sana, yang ribuan mungkin tempat pelatihan bola dan yang lainnya di kita, coba seleksinya jauh lebih terbuka, lebih jujur. Insya Allah banyak anak-anak kita yang punya kemampuan yang bisa menjadi atlet-atlet yang perkasa, yang membanggakan bangsa kita. Dan tentu kita dengan segala ucapan terima kasih kita kepada anak-anak yang hari ini mau bergabung menjadi tim kita di Indonesia, tentu kita berterima kasih dan mudah-mudahan menjadi sumbangan terbaik untuk bangsa kita. Dan kita berdoa semoga Indonesia berjuang, berjaya dan perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoirudin. Sebelum kita mendengar jawaban dari Mas Menpora dan Sekjen PSSI, kami persilahkan fraksi Partai Gerindra, Bang Ali Jamroni untuk menyampaikan saran pendapat atau pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan.
Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Pak Menpora dan seluruh jajarannya, Pak Sekjen PSSI dan seluruh jajarannya. Mohon maaf, tapi memang ini adalah rapat mendadak ya Pak Menteri ya, karena besok harus diparipurnakan. Jadi ya kami melihatnya ini yang sesuatu yang tidak bisa ditolak. Jadi kami fraksi Partai Gerindra menerima naturalisasi ini dengan catatan-catatan. Pertama, Pak Menteri tolong jangan euforia terlalu berlebihan nanti setelah naturalisasi ini. Kita berharap pembibitan itu terus dilakukan. Ya. Jangan sampai kemudian naturalisasi ini berlangsung tidak ada pembibitan, dikesampingkan. Ini menjadi modal dasar buat kita, karena dalam setiap pembahasan itu kita sebetulnya lebih fokus pada bagaimana pembibitan atlet, bukan bagaimana naturalisasi. Naturalisasi itu baik dan banyak dilakukan di seluruh negara, tapi jalan pintas saja. Nah, yang kedua, jangan biarkan gap antara pemain yang dinaturalisasi dan pemain kita itu menjadi semakin menganga, Pak. Ya, ini penting juga karena berkaitan dengan mental. Mental atlet yang sudah kita bina dari bawah sampai ke atas kemudian dipatahkan oleh naturalisasi, bahkan setiap pertandingan cadangan melulu. Ya, ini juga membuat mental dia tuh semakin ciut gitu Pak. Jadi ini menjadi catatan juga buat kita. Yang ketiga, mohon ini juga setelah pada batas tertentu harus dilakukan review, ya, review terkait pemain-pemain naturalisasi. Ya, ini menjadi penting juga buat kita. Kita tetap bangga dengan prestasi, apalagi yang dinaturalisasi saya lihat ini neneknya, ini semua neneknya semua ini, ya. Tetapi kita berharap bahwa ini menjadi jangka panjang saja, bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Gitu. Jadi selamat kepada 3 pemain yang dinaturalisasi, mudah-mudahan meraih hasil yang maksimal. Saya rasa itu, Mas Menteri. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Zamroni. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri beserta Pak Sekjen PSSI untuk menyampaikan tanggapan, sekaligus tadi teman-teman anggota Komisi 5 dari seluruh fraksi sepakat dan menyetujui proses naturalisasi dengan beberapa catatan-catatan. Nah, Komisi 10, mohon maaf, saya ini agak deg-degan urusan naturalisasi ini, karena beberapa kali kita naturalisasi tapi belum maksimal penampilan di lapangan. Mudah-mudahan kali ini setelah Kevin Dix ini kita sepakati Indonesia minimal menang 1-0 melawan Jepang. Kami persilakan Mas Menteri. Ya, sebelumnya Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota Komisi 10, saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan dan dengan beberapa catatan, dan saya rasa tadi saya merangkum sedikit semua aspirasi dan juga pertanyaannya mirip-mirip semua. Mungkin saya jawab secara garis besar, nanti detailnya akan kami paparkan saat raker di hari Rabu tanggal 6. Prinsipnya proses naturalisasi ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda. Tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Dan tadi saya menjawab,
terkait dengan potensi naturalisasi di cabang olahraga yang lain. Sejak 2023 pertengahan, kami di Kemenpora sudah membuka divisi khusus terkait dengan potensi diaspora. Jadi kita melakukan riset dan juga scouting dan database untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk di cabang-cabang olahraga lain selain sepak bola yang berwarga negara asing tapi berdarah asli Indonesia. Sampai hari ini sudah ditemukan sekitar di hampir 300 potensi atlet, ini baru potensi atlet di berbagai cabang olahraga. Prinsipnya kami Kemenpora melakukan riset, dari hasil riset database itu kami serahkan kepada federasi yang berkaitan. Contohnya kami sudah menyerahkan ke basket sudah memiliki beberapa naturalisasi, tapi yang kami riset adalah yang benar-benar darah Indonesia, jadi diaspora. Dan cabang olahraga atletik dan cabang olahraga akuatik dan gimnastik dan beberapa cabang olahraga lainnya. Prinsipnya kita riset, jika cabang olahraga membutuhkan, baru kita proses. Dan akan tetapi di luar pencarian atlet diaspora dan naturalisasi ini, kita juga tidak melupakan proses-proses jangka panjang pembinaan dan juga persiapan atlet asli yang dari lahir dan berproses di Indonesia. Contoh untuk sepak bola, bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20 dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Walaupun di U20 ya Pak ya, 20-23 ada satu naturalisasi, satu atau dua. Dan saya pun menjadi saksi bagaimana Coach Indra Safri dan Coach Nova itu melakukan scouting sampai ke daerah-daerah pelosok, dan setiap kita melakukan acara seleksi, contoh saat itu ada di Bali, itu pendaftarnya sampai 2.000 dan 2.000-3.000 peserta, dan ini terjadi di setiap daerah. Jadi memang apa yang dilakukan PSSI saat ini melakukan kebijakan naturalisasi di posisi-posisi tertentu, pastinya itu sudah melalui dari proses, dari kebutuhan dan juga riset yang memiliki berbagai sudut pandang pakar. Dan juga selain persiapan talent scouting, kejuaraan daerah, kejuaraan dari U7 sampai junior, saat ini juga fasilitas untuk pembinaan atlet juga sedang kami siapkan. Contohnya untuk 9 cabang olahraga, salah satunya termasuk sepak bola, di Cibubur Desember ini sudah jadi tingkat dunia, itu ada sepak bola, ada atletik, panahan, badminton, dan khusus untuk atletik ada di Pengalengan juga baru saja minggu terakhir kemarin periode 2024 itu kami resmikan. Dan nantinya juga di IKN, Training Center Sepak Bola FIFA juga sudah jadi, tinggal nunggu diresmikan oleh Presiden dan Presiden FIFA. Dan insya Allah ke depan juga beberapa aset yang untuk pembinaan atlet junior dan juga senior akan kami bangun. Dan bagaimana tadi aspirasi tentang pelatih, juga saat ini kita juga dalam rangka untuk bagaimana memiliki para pelatih di berbagai cabang olahraga bisa meningkatkan tingkat kualitas SDM-nya. Contoh untuk sepak bola, saya rasa komitmen dari FIFA sendiri, waktu bulan Agustus saya mendampingi Bapak Presiden Prabowo, waktu itu masih Presiden terpilih, bertemu dengan Presiden FIFA di Paris, dan sudah menjadi suatu komitmen FIFA untuk membuka kantor di Indonesia, dan salah satu program utamanya adalah bagaimana trainer of train, jadi melatih pelatih di Indonesia oleh SDM FIFA. Dan itu juga dilakukan oleh FIBA yang sudah buka kantor di Indonesia,
Dan saat ini juga minggu pertama kemarin setelah dilantik menjadi Menpora, saya sudah menerima juga Sekjen dari Federasi Sepak Bola Belanda, dan salah satu komitmennya adalah juga pertukaran pelatih. Dan bahkan Belanda pun juga menyampaikan aspirasinya ingin mencari pelatih untuk di beberapa cabang olahraga yang Indonesia unggul. Jadi persiapan jangka panjang banyak sekali yang kami lakukan, dan saya rasa untuk pembinaan olahraga ke depan on the right track, apalagi ini bagaimana ekosistem dari segi fasilitas pelatihan diperkuat, fasilitas SDM diperkuat, dan juga kesejahteraan juga makin meningkat, dan segi SDM pendidikan juga kami juga fokuskan. Alhamdulillah sudah mendapat produk beasiswa khusus olahraga untuk LPDP, untuk para atlet, mantan atlet, dan tenaga keolahragaan. Saat ini masih untuk S2 dan S3, ini kami juga berharap di pemerintahan ke depan, ini ada juga beasiswa S1. Karena kami ingin bagaimana atlet, tenaga olahraga memiliki kesempatan untuk berpendidikan yang sangat luas dan tinggi, agar kehidupan setelah masa produktif sebagai atlet ini bisa survive. Dan juga tadi saya juga setuju, rata-rata atlet nasional kita ketika sudah setelah U20 ini biasanya ada turbulensi dinamika social life. Mungkin pertama karena saat ini ekosistem kesejahteraan sedang kami bangun, dan juga yang perlu diperkuat ke depan adalah bagaimana mengisi kekosongan liga-liga di usia-usia mahasiswa. Nah, itu yang kami juga mohon dukungan ke depan, bagaimana kolaborasi program di Kemenpora dan Kemendikdasmen ini bisa lebih fokus. Karena memang contoh di basket, di bola, di voli, biasanya liga SMA-nya sangat kuat usia SMA. Ketika masuk ke liga mahasiswa itu ada kekosongan. Nah, ini yang akan kita jadi fokus. Saya rasa dengan ekosistem yang saat ini sedang disiapkan, sudah nantinya berjalan, saya rasa masa depan olahraga kita makin cerah. Mungkin dari saya sekian, Bapak Sekjen PSSI silahkan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Kami persilakan Pak Sekjen PSSI untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman anggota tadi. Terima kasih pimpinan, izin Mas Menteri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran, bahkan kritikan positif bagi kami PSSI untuk prestasi sepak bola Indonesia. Dan izin kami sampaikan bahwa tentang naturalisasi di PSSI menjadi diskusi yang sangat alot antara PSSI, pengamat, termasuk juga para pelatih khususnya Sintayong, bahwa dalam rangka untuk menjawab ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap prestasi timnas sepak bola Indonesia yang bisa menjadi singa Asia, bahkan insya Allah akan lolos di Piala Dunia, tentu Sintayong juga memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hal itu. Sintayong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Sintayong belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Sehingga Sintayong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Inilah yang kami lakukan saat ini dalam rangka untuk juga menjawab ekspektasi masyarakat yang sangat berharap bahwa timnas kita bisa berprestasi. Nah, dengan semua ini, semua juga kami menyerahkan kepada Sintayong untuk memberikan rekomendasi itu, dan beberapa nama yang saat ini telah menjadi memperkuat timnas kita, alhamdulillah juga memberikan prestasi yang terbaik, yang kita tahu bersama bahwa kita mampu untuk menahan Australia, kita juga mampu menahan Arab Saudi yang sebelumnya sulit untuk kita tahan atau apalagi kita kalahkan.
Berikutnya kami mohon maaf, memang terkadang di injury time baru kami akan bisa melakukan persetujuan dengan pemain, dikarenakan kami juga harus membangun komunikasi dan komitmen terhadap para pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang ada di luar sana, karena kami juga berharap bahwa mereka benar-benar dan betul-betul untuk bisa memberikan dan menjadi timnas kita, dan sewaktu-waktu bila timnas kita membutuhkan kehadiran mereka untuk memperkuat timnas, kami atau PSSI sangat berharap mereka bersedia dan tidak mencari alasan apa-apa kecuali mereka harus bersama-sama timnas Indonesia untuk bersama-sama kesekuat timnas Indonesia untuk bertanding. Pun demikian terkadang juga kendalanya para agen-agen mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka terkadang juga kami juga harus membangun komunikasi dengan mereka untuk mempercepat proses administrasi agar mereka secepatnya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Itulah beberapa kendala yang kami hadapi. Kemudian untuk naturalisasi kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka. Bahkan ada beberapa pemain seperti Sen Patinama dan beberapa lainnya yang berasal dari Ambon, ada yang dari Semarang, malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, tanah kelahiran leluhurnya, dan saat ini kita lihat bersama sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya, sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka kecuali mereka juga memiliki semangat yang kuat untuk bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia memperkuat tim kita, dan bagi mereka itulah menjadi sebuah kebanggaan. Dan kita tahu bersama hampir seluruh pemain-pemain naturalisasi ini sangat bangga mereka memperkuat timnas kita, dan kita lihat di medsos-medsos dari pemain-pemain naturalisasi mereka selalu menyampaikan kebanggaan mereka ketika mereka memperkuat timnas Indonesia. Dan ini kita sangat merasakan, Pak Pimpinan dan anggota, Bapak Ibu anggota Komisi 10, PSSI sangat merasakan betapa semangat anak-anak timnas kita, baik itu yang naturalisasi dan termasuk pemain-pemain nasional timnas kita yang lokal, sangat berdampak positif. Mereka juga ternyata semangat untuk harus bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi, dan itu juga sudah kami rasakan seperti apa juga yang disampaikan oleh Mas Menteri, bahwa anak-anak U17 kita, anak-anak U20 kita, anak-anak U23 kita saat ini mereka berlatih dan berdisiplin sebagaimana mereka melihat pemain-pemain naturalisasi yang saat ini sudah kami rekrut. Kami tentu juga berharap bahwa ini menjadi akhir dari sebuah naturalisasi. Pun demikian kami tidak bisa menghalangi apa yang direkomendasi oleh pelatih Sintayong khususnya, karena target untuk menjadi lolos ke Piala Dunia di waktu-waktu yang akan datang adalah target yang begitu berat bagi timnas kita, tetapi kita memiliki beberapa solusi, antara lain tetap mencari bibit-bibit pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Kami berharap mudah-mudahan dengan masuknya lagi Kepindix ini pada tanggal 15, pada tanggal 19, dan di tahun depan akan melawan Bahrain, melawan Cina, mudah-mudahan mereka akan mampu mengatasi itu. Dan kita juga berharap di round ketiga ini timnas kita bisa dipastikan insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia dengan adanya pemain-pemain yang mendapat dukungan naturalisasi dari Komisi 10. Itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tentu untuk Putri saat ini juga menjadi bagian penting yang dibina oleh PSSI terhadap timnasnya, dan tentu ini juga akan kami harapkan menjadi semangat bagi sepak bola putri kita yang saat ini sudah mulai kami galakkan, dan insya Allah di tahun ini sudah mulai kita selenggarakan sepak bola putri, Liga Putri dan lain-lain, khususnya untuk peningkatan prestasi sepak bola timnas di putri kita. Sedemikian yang kami harapkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di round 3 ini antara
ada 6 pertandingan yang akan dilakukan oleh timnas kita melawan Jepang, Arab Saudi, Cina, Australia, Bahrain. Insya Allah kita bisa mendapatkan poin yang bagus dan mudah-mudahan kita akan lolos pada Piala Dunia yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen, ada satu pertanyaan dan ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, para pecinta bola di seluruh Nusantara. Apakah setelah nanti diparipurnakan kemudian disetujui melalui forum paripurna, Kevin Dix ini apakah bisa masuk di dalam starting line up melawan Jepang? Ya, terima kasih. Kita akan berusaha untuk menuju ke pertandingan Jepang, Kevin Dix-nya, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain itu yang menjadi kendala kami. Tapi kami sangat optimis untuk tanggal 19 dengan Arab Saudi, kita yakin Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas kita. Untuk yang dengan Jepang masih dalam proses, insya Allah dengan Mas Menteri kami akan bersama-sama untuk melakukan komunikasi baik itu dengan daerah asal, negara asal Kevin Dix, kemudian dengan FIFA, dan untuk beberapa kementerian yang secara administratif kami lalui, alhamdulillah sudah aman Pak Pimpinan. Mudah-mudahan kita dengan FIFA dan negara asal dari Kevin Dix secepatnya bisa kita selesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen tadi sudah menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan serta kritik dan tanggapan saran pendapat dari teman-teman anggota Komisi 10. Sebelum saya membacakan kesimpulan, apakah silakan Beli Nyoman, singkat, jelas, padat. Singkat, jelas. Silakan. Terima kasih pimpinan. Kurun waktu 5 tahun ini, kebetulan Pak Menteri kan masuk di 2 periode masa jabatan. Walaupun waktu yang kemarin masuknya setengah periode ya, 2 tahun ya. Sudah berapa orang sih yang dinaturalisasi? Ada nggak datanya Pak Sekjen? Maksud saya kenapa saya harus tanya jumlah? Tentu di luar urusan menambah kebanggaan kita terhadap persepak bolaan kita, khususnya timnas nasional agar bisa masuk ke ajang Piala Dunia dan mendapatkan posisi juara. Tapi kita ingin juga mendapatkan seberapa besar effort yang diberikan ketika kita sudah melakukan proses naturalisasi ini. Jadi hal yang sederhana adalah kalau hari ini misalnya 3 orang yang akan dinaturalisasi berasal dari negeri Belanda. Belanda itu penduduknya kurang lebih 17 juta lebih dikit. Kita Pak Sekjen, PSSI, Pak Menteri, hampir 280 juta. Masa sih di antara 280 juta itu tidak pernah lahir pemain-pemain yang hebat? Jadi kalau itu terus tidak terjadi, Pak Menteri harusnya punya target dalam masa periode kepemimpinan Pak Menteri, berapa sih harus melahirkan kelas anak negeri untuk bisa menjadi pemain-pemain internasional bahkan itu. Jadi agar tidak terus seperti ini. Jadi nanti datang ke DPR, Komisi 10 pasti dalam posisi tidak akan pernah menolak. Sudah 5 tahun paripurna terus menyetujui, karena memang kita berkepentingan terhadap tampilan bangsa yang khusus dari sisi persepak bolaan dengan baik, bagus dan membanggakan. Cuman ini tidak boleh berhenti di sini. Proses pembibitannya mutlak dan itu yang tidak pernah diseriusi. 280 juta penduduk, berapa anak mudanya dari Sabang sampai Merauke? Ada nggak data itu? Pernah nggak melakukan proses ya, kalau bahasa sederhananya sayembara untuk mencari kelas-kelas tertentu yang selanjutnya dimasukkan dalam pendidikan khusus, pelatihan khusus, diberikan semua fasilitas agar mereka bisa tumbuh. Ada nggak usaha seperti itu agar ada target dari proses kepemimpinan dan pengelolaan persepak bolaan kita? Itu. Dan yang terakhir, jadi karena saya tidak terlalu intens menyaksikan, tapi ketika sepak bola kita tampil, grup kita tampil, yang tampil 9 dari naturalisasi,
2 dari putra negeri langsung asli. Nah, suatu saat nanti harus dibalik, Pak. Jadi perlu pasti agar bisa menambah effort, perlu, tetapi jumlahnya jangan sampai sangat dominan. Namanya sepak bola tim grup klub Indonesia, tetapi sesungguhnya yang main adalah hasil dari naturalisasi. Ini Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI harusnya punya target untuk membawa sepak bola Indonesia memang menjadi kebanggaan. 17 juta loh Belanda bisa ngirim naturalisasi, kita 280 juta, banyak sekali. Cuman yang pasti kita nggak pernah serius di dalam melakukan proses pembibitan, nggak pernah serius memfasilitas mereka. PSI sebagai organisasi sepak bola juga tidak kelihatan melakukan proses penata kelolaan persepak bolaan kita. Jalan terakhir ketika dihadapkan oleh situasi kita butuh tampil secara internasional, yang paling gampang adalah naturalisasi. Ketika Pak Menteri menyatakan tadi riset, scouting dan yang lain-lain terhadap diaspora kita, ada nggak yang dilakukan sama riset, scouting dan yang lain-lain? Berapa anak muda negeri ini punya potensi untuk menjadi pemain internasional? Jadi jangan paling mudah, ini situasi yang terbalik. Sawah kita banyak tapi gampangnya impor beras, sawit kita banyak tetapi kita kekurangan gula. Ini kan situasi-situasi yang pengelolaan yang tidak baik, kira-kira itu pimpinan. Baik, terima kasih Beli Nyoman. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI, tapi ada beberapa hal tadi yang mungkin perlu penegasan kembali oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen PSSI, terutama terkait dengan jumlah yang sudah dinaturalisasi termasuk dengan Kependix hari ini. Kami persilakan Pak Menteri. Ya, jumlah selama ini dari periode sebelumnya sampai saat ini total 13 atlet, Pak. 13 atlet, dan tadi sebenarnya sudah kami sampaikan dari 280 juta itu kami sudah melakukan banyak strategi jangka menengah dan panjang juga. Contohnya setiap melakukan scouting di daerah, waktu itu terakhir di Bali itu hampir 3.000-an atlet, dan itu dilakukan hampir di seluruh provinsi. Jadi kalau dibilang, maaf pimpinan, dari 3.000 itu berapa jadi pemain? Hah? Berapa yang bisa masuk topnya? Nah Pak, jadi dari scouting itu kita bisa melihat bagaimana saat ini timnas U17, timnas U20 dan U23 ini yang full atletnya dari pembinaan nasional. Yang saat ini dilakukan naturalisasi, Bapak, ini yang untuk mengejar qualifier Piala Dunia 2026. Maka dari itu memang strategi paralel yang kami lakukan tidak hanya di sepak bola, ini bagaimana saat ini kita menguatkan ekosistem dan fondasi ke depannya. Tadi biasanya mungkin yang sering di lapangan dan memantau olahraga, atlet Indonesia ini biasanya mulai tanda kutip kempes ini setelah usia 20 tahun. Karena apa Bapak? Karena setelah usia 20 tahun biasanya kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah dihadapkan pilihan yang harus memilih dalam hidup. Tidak hanya di sektor olahraga, tapi di semua sektor. Nah itulah yang harus kita perkuat, bagaimana olahraga memiliki fungsi industri dan ekonominya yang bisa menjamin kesejahteraan kehidupan para tenaganya yang ada di dalam ekosistemnya. Jadi dari segi infrastruktur, pelatihan, dan di hilirnya adalah industri. Jadi dari hulu sampai hilir saat ini Kemenpora fokus membangunnya, dan ini harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder lainnya. Dan ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita achieve dalam 1-2 tahun, tapi bagaimana 5 tahun, 10 tahun, sampai 50 tahun ke depan.
Jadi itu yang kami lakukan, dan saya bukan mau membela PSSI, tapi alhamdulillah untuk pencapaian Timnas Indonesia dalam sejarah Republik Indonesia berdiri ini mungkin lebih paling tertinggi. Jadi kami juga yakin bagaimana PSSI sudah membuat roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang dengan kolaborasi multi stakeholders, karena PSSI juga tidak hanya dari APBN tapi juga banyak sekali support dari pihak lainnya. Terima kasih Bapak. Mungkin mau ditambahkan Pak Sekjen? Silakan Pak Sekjen. Terima kasih. Kami sangat berharap dan berdoa semoga U17 pada final Piala Asia bulan April yang akan datang lolos ke Piala Dunia. Sebagian besar adalah anak-anak binaan kita lokal dari segala penjuru Indonesia. Kemudian juga kami berharap U20 dilatih oleh Indra Sapri juga di bulan Maret, di bulan Februari di Cina, insya Allah akan lolos ke Piala Dunia. Dan ini insya Allah akan pembuktian bahwa ada pembinaan PSSI di tingkat lokal. Ada development yang kami lakukan untuk sepak bola. Dan tentu perlu kami sampaikan bahwa kami bersyukur di beberapa tahun terakhir ini pemerintah berada dengan sepak bola Indonesia. Di sebelumnya Bapak Presiden Jokowi telah memberikan dukungan yang kuat yang sebelumnya sulit untuk kami dapatkan. Dan tentu juga di kepimpinan Pak Prabowo, kami tahu bersama beliau memiliki training field sepak bola, ada 9 lapangan di Bekasi. Inilah yang memberikan semangat dan harapan kami bahwa ke depan sepak bola Indonesia insya Allah akan berprestasi. Kami mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami juga harus jujur sampaikan bahwa sampai saat ini pun lapangan stadion yang ada di daerah-daerah bila digunakan oleh PSSI di tingkat daerah, bila digunakan oleh klub di tingkat daerah kabupaten kota, PSSI masih bayar. PSSI di tingkat kabupaten kota bila ada turnamen akan tetap diberikan kewajiban untuk membayar sewa stadion dan lapangan-lapangan milik pemerintah. Ini yang menjadi kesulitan kami. Pun Impres 03 telah keluar tahun 2019, kami masih tetap sulit untuk melakukan hal-hal yang terobosan-terobosan yang kami berharap mendapat dukungan dari kabupaten kota, khususnya Bupati Wali Kota. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, insya Allah kami akan mendapat kelunakan dan dukungan yang begitu besar lagi, karena pembinaan sepak bola tentu kami mulai dari daerah-daerah. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.